Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di materi Transforming Data Model to Physical Database. Oke, minggu yang lalu kita sudah membuat ER diagram. Nah, selanjutnya bagaimana caranya mentransformasikan PDM, ERD yang kita buat ke PDM. Oke, kita videonya saya bagi dua dulu. Kita ke teori, selanjutnya kita ke latihan uh, bagaimana mentransformasikan. Oke, kita bahas dulu untuk transformasi dasar. Jadi setiap himpunan entitas itu akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel. Ini contohnya, jadi ada entitas mahasiswa dengan atribut NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Nah, ini nanti akan ditransformasikan menjadi nama tabelnya, yaitu tabel mahasiswa, dengan yang awalnya atribut, ini nanti akan menjadi kolom-kolom. Nah, atributnya NIM atau di tempat kita itu NPM. Nah, ini akan menjadi NIM. Nah, idealnya kalau kita membahas terkait primary key, itu nanti diletakkan di sebelah paling kiri sendiri. Jadi, sementara teman-teman bisa menuliskan ke Word gitu, boleh ya. Jadi, kalau teman-teman menambahkan tabel, jadi yang awalnya atribut, sekarang menjadi nama kolom. Oke, nah terus entitasnya jadi apa? Entitasnya ini akan jadi tabel, ini satu kesatuan, satu kesatuan. Oke, saya beri tanda. Jadi, nih. Jadi, sebentar. Nih, jadi yang awalnya apa namanya mahasiswa, jadi nanti akan menjadi nih tabel satu kesatuan. Oke. Nah, sedangkan atribut NIM ini akan menjadi kolom NIM. Terus untuk nama mahasiswa, nah ini juga akan menjadi kolom nama mahasiswa. Oke, dan selanjutnya. Oke, ini sesuai ya. Ada misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4 atribut. Ini nanti akan menjadi 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini untuk contoh yang berikutnya. Untuk entitas kuliah, ini akan menjadi tabel kuliah. Untuk atribut-atributnya, kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, ini akan menjadi nama kolom. Dan sama juga untuk terkait entitas dosen, ini menjadi tabel dosen dengan atribut kode pos yang ditransformasikan menjadi kolom kode pos dan seterusnya. Oke. Oke. Nah, berikutnya ini yang kemarin kita membahas terkait kardinalitas ya, one to many, many to one to one, nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang ini ada kaitannya, jadi nanti akan berimbas ke transformasi tabel yang akan kita buat. Nah, ini contohnya adalah relasi dengan kardinalitas one to one. Jadi 1 ke 1 contohnya di sini. Jadi dosen mengepalai jurusan ya, atau jurusan dikepalai oleh dosen. Nah, ini kan one to one ya, pastinya 1 ya. Oke. Yang menghubungkan dua entitas akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua entitas. Nah,
Sehingga apa? Sehingga di sini akan muncul apa? Muncul penambahan atau penyertaan atribut relasi. Nah, di sini yang awalnya misalkan tabel dosen atau entitas dosen yang akan bertransformasi menjadi tabel dosen, di mana nanti atributnya juga akan bertransformasi menjadi kolom. Nah, di sini dosen menjadi tabel dosen, atribut kode dosen menjadi kolom kode dosen, atribut nama dosen bertransformasi menjadi nama dosen, dan alamat dosen menjadi kolom alamat dosen. Nah, sedangkan di jurusan yang awalnya nih di jurusan ini kan hanya ada 2 atributnya ya, ada 2 atribut yang ditransformasikan di sini jurusan menjadi tabel jurusan, kode jurusan, atribut kode jurusan menjadi kolom kode jurusan, dan atribut nama jurusan menjadi kolom nama jurusan. Nah, sekarang kita membahas terkait kardinalitas. Nah, karena relasinya 1:1, maka apa namanya? Primary key dari kode dosen ini itu akan dipindahkan ke tabel jurusan. Ya, jadi di sini kode dosennya, kode dosen yang di sini ini misalkan kode jurusannya misalkan 82, nama jurusannya sistem informasi. Nah, kode dosen ini sesuai dengan daftar dosen, misalkan karena kita koperasinya Pak Agung, misalkan kode dosennya berapa? 001 misalkan. Nah, nanti muncul di kode dosennya 001. Nah, nanti kalau misalkan ingin mengetahui siapa nama dosennya, nanti pertemuan berikutnya kita membahas terkait SQL, di mana nanti kita akan join 2 tabel di sini. Siapa sih nama dosen di jurusan sistem informasi, misalkan nanti akan melihat di tabel dosen untuk nama dosen. Oke, selanjutnya ya. Oke, nah ini penjelasannya. Jadi setiap relasi one-to-one itu akan selalu punya 2 pilihan peleburan relasi. Nah, ini contoh yang barusan kita bahas. Relasi mengepalai dileburkan ke tabel dosen atau tabel jurusan. Nah, ini kan pertanyaannya. Kalau misalkan kita kembali ke sini, kalau misalkan kode jurusannya masuk ke tabel dosen, iya memang benar ya, memang seperti itu. Tapi akhirnya apa namanya tabel jurusan ini akhirnya tidak mengetahui ini sebenarnya siapa yang mengepalai. Kendalanya seperti itu. Nih, penjelasan berikutnya. Peleburan relasi ditentukan dari derajat relasi minimumnya. Nah, relasi mengepalai dileburkan ke tabel yang memiliki derajat minimum yang lebih besar. Jika derajat relasi minimumnya sama, maka dileburkan ke tabel dengan jumlah record baris yang lebih sedikit. Maksudnya, contohnya seperti ini. Ini kan jumlahnya ada 3. Nah, ini kan ada 2. Nah, yang nanti akan kalau mungkin bahasa umumnya di disisipkan atau ditambahkan itu ke yang derajatnya lebih sedikit. Jadi dimasukkan ke tabel jurusan. Atau kalau misalkan kondisinya, Bu ini kondisinya sama-sama misalkan 2. Nah, sama-sama kolomnya itu ada 2. Nah, dari penjelasannya tadi berarti dimasukkan di mana isi barisnya itu yang lebih sedikit. Nah, ini kan contohnya ya. Contohnya misalkan di dosen sistem informasi itu kan 30 lebih ya dosennya. Sedangkan jurusan atau prodinya itu misalkan 20. Nah, berarti tetap dimasukkan atau dileburkan ke tabel jurusan. Oke, jadi maksudnya kurang lebih seperti itu yang penjelasan di transformasi dasar di sini.
Oke, nah selanjutnya kalau misalkan relasinya one to many atau many to one, kurang lebih dampaknya apa? Dampaknya seperti berikut. Relasi dengan kardinalitas one to many direpresentasikan dalam bentuk pemberian atau penambahan atribut key dari atribut entitas pertama yang berderajat 1 ke tabel yang memiliki himpunan entitas kedua yang berderajat n atau kardinalitas ya maksudnya ini berderajat 1 atau berderajat n ini. Nah, ini contohnya, dosen mengajar mata kuliah, ini relasinya kan one to many. Gitu. Ini tabel dosennya, kurang lebihnya sama seperti yang contoh sebelumnya. Ada 3 kolom, sedangkan untuk kuliah, nah ini permasalahannya kok beda, beda Bu dengan yang tadi. Yang tadi kan yang sedikit yang dimasukkan ya. Perhatikan dengan kardinalitasnya. Kalau yang sebelumnya, kardinalitas yang kita bahas adalah one to one. Nah, sedangkan yang sekarang kita bahas ini adalah one to many. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau yang seperti ini, nah ini ini untuk tabel kuliah yang awalnya ada kode kuliah, nama mata kuliah, semester, SKS, karena di kuliah itu adalah many, maka field yang ditambahkan di relasi mengajar ini, yang ini contohnya mengajar, ada tambahan lagi, ada tempat, waktu. Nah, ini kode dosen, kode kuliah. Ini atribut yang di sini dimasukkan ke tabel perkuliahan. Nah, sedangkan kalau yang di contohnya kita yang terkait penjualan itu kita belum ada relasi yang memiliki atribut. Nah, ini contoh kalau misalkan relasi memiliki atribut gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita kembali dulu. Nah, ini juga kurang lebihnya sama ya. Kalau misalkan nanti kurang lebih ada kasus yang switch ya, terbalik many to one. Sama, kurang lebihnya sama. Jadi atribut yang ada di relasi itu nanti akan ditambahkan di yang posisinya many. Nah, di sini yang berderajat atau kardinalitas many ini kan kuliah. Sedangkan yang kardinalitas 1 atau di sini istilahnya berderajat 1 adalah dosen. Oke, kita lanjut ke relasi many to many. Oke, sebenarnya kalau misalkan kita di simbol, ini kalau otomatis, ini karena mungkin masih manual ya, ini MN. Ya, jadi bukan N dua-duanya, tapi ini M, salah satunya M, salah satunya N. Oke, tapi sama membacanya many to many. Oke, nah sekarang relasi many to many, ini permasalahannya adalah kalau ada relasi many to many, itu secara otomatis nanti akan muncul tabel baru. Ini pasti akan muncul tabel baru. Nah, ini contohnya tabelnya akhirnya sesuai dengan nama relasinya. Kalau di sini relasi antara mahasiswa mempelajari kuliah relasinya, namanya adalah mempelajari, maka karena kardinalitasnya many to many, maka akan muncul tabel mempelajari. Seperti itu. Atau nanti sebenarnya ke depannya, sebenarnya ini adalah untuk akan menjadi tabel nilai. Ya. Nah, ini contohnya masih aman ya. Kalau terkait mahasiswa, ini menjadi tabel mahasiswa, kolom-kolomnya sesuai dengan atributnya, sama di perkuliahan juga sama, cuman yang membedakan karena many to many itu memunculkan tabel baru, sehingga atributnya itu akan masuk. NIM masuk ke sini, kode kuliah masuk ke sini, indeks nilai masuk ke sini. Nah, ini sebenarnya ini apa namanya NIM ini adalah kalau di tabel mempelajari ini akan menjadi foreign key atau kunci tamu. Nah, ini sama kode kuliah, ini adalah kode kuliah dari primary key di tabel kuliah. Oke,